Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hamba wabarakatuh. Allah mau nanya. Saya melihat video penjelasan Buya tentang depresi. Namun ada yang berkomentar menanggapinya dengan mengatakan begini, Buya. Orang yang secara medis didiagnosis gangguan mental, jangan nonton ini ya, nanti malah Anda semakin terpuruk dan ingin bunuh diri. Karena intinya Buya Yahya bilang kalau yang depresi itu berarti tidak punya iman dan tidak percaya Allah. Orang yang depresi dan hilang kesadaran hingga bunuh diri itu karena syaitan. Sepertinya Buya Yahya itu tidak percaya bahwa depresi adalah masalah medis dan perlu diobati secara medis, bukan hanya perasaan sedih atau tertekan biasa. Padahal di luar negeri sekarang pun sedang banyak dibahas, terutama di antara Islamic scholars, perihal depresi dan bunuh diri karena depresi. Hanya Allah yang berhak dan bisa menentukan apakah seorang yang bunuh diri karena gangguan mental, yang mana dia sering tidak memiliki kontrol atas tubuh dan pikirannya tersebut, akan sama dengan orang yang bunuh diri bukan karena dia memiliki gangguan mental, akan masuk neraka selamanya atau tidak. Mereka itu sakit, mereka itu perlu dibantu untuk sembuh, bukannya malah dihakimi dengan cara seperti ini. Kebanyakan orang yang depresi itu memiliki rasa bersalah dan terpuruk yang luar biasa, karena mereka percaya Allah lah. Mereka akan semakin merasa bersalah karena telah mengecewakan Allah. Hal ini membuat mereka semakin terpuruk. Bagi orang yang depresi sampai ingin bunuh diri, jangan pikirkan stigma negatif seperti yang dikatakan Buya Yahya. Jangan memikirkan bahwa Anda tidak beriman, kurang bersyukur, dekat dengan syaitan, hatinya rusak, dan sebagainya. Jangan fokus pada hukuman yang akan Allah berikan atau tentang cobaan yang Allah berikan. Tapi cobalah lebih melihat bahwa Allah itu Maha Penyayang, Allah menyayangi Anda. Walaupun di dunia ini tidak ada seorang pun yang berada di pihak Anda, percayalah bahwa Allah is with you, Allah loves you, and Allah protects you. Jika Anda sangat ingin mati, berdoalah kepada Allah untuk membiarkan Anda hidup ketika hidup itu lebih baik bagi Anda. Dan supaya Allah mencabut nyawa Anda ketika mati itu lebih baik bagi Anda. Serahkan semuanya pada Allah, sebisa mungkin hindari bunuh diri. Dan jangan lupa depresi adalah penyakit medis. Kalau mau sembuh ya harus ke dokter dan terapi ke psikolog. Itu salah satu bentuk usaha juga. Niscaya Allah memberikan kesembuhan dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda. Bagaimana Buya tanggapannya? Yang pertama, terima kasih kepada yang bertanya dan juga terima kasih kepada yang telah berkomentar. Jika video kami itu adalah memang membahayakan, ya diturunkan nanti. Akan tapi seingat kami, biasa ya, mungkin tidak pertama kali kami menjawab tentang masalah bunuh diri atau depresi. Jadi banyak sekali pertanyaan. Apalagi dihubungkan dengan was-was segala macam, banyak sekali pertanyaan masalah itu. Hanya mungkin ini kami terima kasih dan juga petunjuk dari yang berkomentar itu. Hanya mungkin yang perlu diketahui dulu bahwasanya banyak orang datang kepada kami yang memang punya masalah depresi itu. Adapun yang kami sampaikan tentang masalah bunuh diri dan hukumannya bunuh diri, itu adalah sebetulnya yang kami maksud. Mungkin yang pernah depresi, silahkan dengar suara ini. Dan insya Allah Anda tidak akan terpuruk nanti. Itu adalah kami untuk mengunci. Ada orang datang kepada kami misalnya punya gejala-gejala yang bermacam-macam, sampai mungkin melukai atau macam-macam. Harus saya kunci bahasanya. Awas kalau bunuh diri begini. Itu kan memang cara mengobati biasanya begitu. Sebab sebuah penyakit itu kalau tidak dianggap berat, orang ngentengin, tidak mau berobat. Jadi kalau dianggap penyakit biasa saja dia akan berobat. Tapi kalau dijelaskan penyakit ini berbahaya, bisa menghantarkan kepada kematianmu, urusan fisik. Kalau masalah depresi bisa saja menjadi sebab mati su'ul khotimah. Ini kan sebenarnya kunci. Kita kunci biar tidak masuk wilayah sana. Biarpun setelah itu akan kami beri himbauan. Biar dia mau berobat setelah itu. Kalau tidak dikunci, oh nggak apa-apa biasa ini, oh nama dia menteng. Jadi dikunci jangan sampai ke arah ke sana. Kemudian yang kami ajak bicara insya Allah ada ahli iman. Yang depresi itu ahli iman, punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun selalu mengingatkan bahasanya dengan Allah, iman itu yang akan menolongnya. Karena keimanannya itu akan membatasi dia untuk tidak sampai masuk wilayah bunuh diri. Nah ini biasanya itu kunci. Seperti kalau kita bicara orang yang berzina hukumnya begini, bukan menjadikan mereka putus asa, akan tapi hendaknya waspada. Jangan sampai kita mencari sebab-sebab terjerumus dalam zina. Depresi ujungnya bisa saja sampai kepada
bukan orang. Bukan, dia sudah tidak ingin hidup, tidak merasa nyaman dalam kehidupan ini. Kalau sudah merasa tidak nyaman, dia tidak bertemu. Dia ingin pergi sebuah tempat seolah-olah dia ingin senang tapi tidak senang. Ingin kumpul dengan seorang serta senang. Terus sampai akhirnya apa? Dia sampai kepada titik yang dia harus mengakhiri kehidupan ini. Kan bunuh diri. Ini sebetulnya itu hanya kunci agar orang itu yang punya depresi itu sadar kalau itu penyakit berat. Artinya berat, bahaya kalau tidak segera diobati. Biar segera berobat. Seperti itu. Mohon maaf, yang jelas kami ucapkan terima kasih kepada yang memberikan komentar ya. Kemudian setelah itu kepada siapapun yang punya gejala-gejala depresi, jangan Anda biarkan. Gejala tidak enak makan, susah tidur, kemudian sampai derajat dengan orang tidak nyaman, kemudian seolah pengen pergi ke sana cari kesenangan, tidak, dan sebagainya. Nah, kalau memang ada gejala-gejala sama itu, jangan dibiarkan. Dan ini bisa saja karena memang ada yang mengatakan sebab-sebabnya adalah ya karena mungkin lingkungannya yang telah menjadikan dia tertekan, bisa jadi, atau keluarganya menjadikan dia tertekan, atau mungkin ada gen atau waris keluarganya semuanya ada yang kena depresi sehingga mau tidak mau. Dan juga ada mungkin pengaruh sosial atau masyarakatnya karena mungkin keadaan ya mungkin zaman ini adalah penyakit yang itu bisa saja menjadi orang depresi. Terserah sebabnya bermacam-macam apapun, jika kita sudah mulai merasakan gejala pikiran tidak tenang, susah tidur, gelisah, dan itu kalau dibiarkan menjadi semakin membahayakan sampai dia itu sudah tidak peduli dengan sesuatu yang membahayakan kepada dirinya. Dia jalan di tempat yang membahayakan, tempat tinggi, sampai mungkin derajat mulai minum obat. Terus ini jangan sampai Anda lanjutkan. Saya kasih kunci, awas di ujungnya sana adalah petaka. Kalau sudah mati bunuh diri mengerikan itu. Nah ini maksudnya biar tahu kalau itu bukan main-main. Ini peringatan kepada yang mulai punya gejala, dan siapapun yang melihat orang punya gejala tersebut jangan dibiarkan. Ayo ditolong, memang betul ditolong. Cuman menolong, orang nggak akan mau ditolong kalau dikatakan bahaya, nggak bisa. Bahaya ini, bahaya itu maksud kami. Pak, yang kena depresi semuanya, gejala-gejala depresi. Jangan biarkan, jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Itu berkembangnya terus. Dan itu memang pada akhirnya bisa saja perlu kepada medis. Betul. Jadi siapapun sekarang punya gejala depresi, atau mungkin sudah parah depresinya, segera berobat. Seperti hanya orang penyakit, koreng berobatlah. Anda datang konsultasi tentang psikologi, kepada orang ngerti tentang psikologi, atau langsung pada psikiater yang bisa mencoba, kemudian sampai mungkin kalau perlu obat diberi obat. Jadi memang dalam pengobatannya adalah, yang pertama adalah istilahnya dalam istilah Arabnya adalah apa? Ilaj ma'rifiyah. Hasilnya diajak duduk biasanya kalau seorang psikiater atau psikolog yang atau psikiater itu mesti memahami dulu tentang sebab-sebabnya, latar belakangnya, keluarganya, segala macam. Dia ada diskusi. Terus berkali-kali, kadang di sini sudah cukup, nggak sampai derajat ilaj pakai dawa, pakai obat. Jadi jangan buru-buru pakai obat. Makanya memang ini perlu juga seorang psikiater, seorang dokter psikiater yang betul-betul dia ahli. Bukan dikit-dikit main obat saja. Memang betul dia cakap dalam bertutur kata, punya kecerdasan dalam menangkap permasalahan, kemudian dia juga mengerti solusi, kemudian dia bisa membawa orang. Ini memang seorang psikiater yang handal seperti itu, dan dia punya iman tentunya. Nah ini perlu orang semacam itu, dan kita perlu juga ahli-ahli yang seperti itu. Perlu ahli semacam itu. Jadi kepada siapapun yang punya masalah psikologi, masalah-masalah macam itu, Anda jangan ragu untuk bisa berkonsultasi kepada ahlinya. Atau kalau belum ketemu psikiater, ada orang yang ngerti tentang psikologi deh. Seorang pakar psikologi, Anda bertanya kepada mereka tentang ini. Kemudian jika setelah itu, kadang sudah selesai sampai di sini. Kadang hanya perlu diajak ngobrol saja, sehingga tertuntas karena belum terlalu parah. Kadang terlalu berat permasalahannya, harus dibantu. Bantu karena ada sesuatu yang di otaknya itu yang sudah rusak ya, karena terlalu lama tertekan atau terlalu lama punya permasalahan, sehingga perlu dibantu dengan obat tersebut. Dan obat sendiri ini harus dokter, bukan semua orang ambil obat dengan dirinya sendiri, nggak bisa. Harus melalui petunjuk dokter ahlinya tadi, dokter ahli yang sesungguhnya, ahli yang punya hati, ahli yang punya iman, ahli yang punya ilmu tadi, punya sekedar memberi obat. Terus
Ini bagi yang sakit. Adapun bagi yang sehat, tolong perhatikan mereka. Nah ini loh kadang di masyarakat ini dianggap sepele itu. Dianggap sepele, jangan dianggap biasa saja. Bahkan kadang-kadang kena jin langsung gitu. Nah ya perlu proses. Kena jin, kena ini, enggak. Ada namanya gejala-gejala semacam itu adalah, atau istilahnya iktiab ya. Depresi itu ada dari awal. Maka mohon ini, siapapun yang bergejala semacam itu adalah segera ditangani. Adapun seandainya Anda ingin menangani diri Anda sendiri, ada beberapa tip-tip yang bisa kita ambil langkah ya. Misalnya Anda bikin suasana baru. Tadi adalah, mungkin pertama ini langkah awal adalah, kalau dalam bahasa dunia medis urusan jasad kan PPK, pertolongan pertama pada kecelakaan, kan begitu. Anda mungkin merasa punya depresi, Anda punya kegelisahan dan sebagainya. Anda mungkin pertama adalah membuat suasana baru. Suasana baru mungkin, pindah tempat ini suasana baru. Suasana baru tentunya yang syar'i, permainan baru yang syar'i. Maka itu adalah untuk memperingatkan daripada depresi tersebut. Kemudian Anda bergaul. Kalau Anda pengen tambah parah depresi Anda, silahkan Anda di kamar terus. Sendirian. Nah, Anda yang punya depresi, Anda bergaul dengan orang. Dan siapapun yang ada di kiri kanannya itu harus tahu hendaknya. Kalau ini orang kena depresi. Supaya apa? Kita dalam perlakuan dia itu harus beda. Artinya apa? Kita tidak boleh menyinggung urusan-urusan yang menjadikan dia selama ini tertekan. Kita harus bisa menjaga. Makanya perlu tadi, selagi kita kasih rambu-rambu, kita kunci kalau biarkan bisa bahaya menjadi bunuh diri, maka di sini semuanya akan punya kiat untuk membantu yang depresi untuk bisa sembuh. Baik. Jadi yang dikirikannya membantu, ya. Setelah itu cari bergaul dengan orang. Bergaul. Saya tidak sedang bergaul dengan paksakan. Karena apa? Dengan inilah nanti akan ada kesembuhan. Karena tentunya dia agak bergaul adalah orang yang tidak menyakitinya, jangan sampai nanti menekan perasaannya dia. Ini bahaya sekali. Kemudian bergaul, banyak bergaul dan sebagainya. Kemudian juga mencari motivasi yang itu terakhir ini sudah paling pertama. Menguatkan tentang roh. Sebenarnya pertama, membaca ini. Sebenarnya kita letakkan pertama seharusnya. Banyak membaca zikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, membaca sholawat. Ala bidzikri tatmainnul qulub. Sambil banyak berzikir dan sebagainya. Banyak berzikir. Terus dicoba semacam itu. Kemudian termasuk diantaranya juga kayak yang pertama tadi mengalihkan dengan olahraga dan sebagainya, itu perlu juga. Olahraga. Jangan diam dok di kamar, tambah jadi itu depresinya. Menjadi depresi berat, akhirnya ya gila beneran, nanti bahaya. Makanya ketika takut-takutin, tapi ingat bisa sembuh ini, bisa. Itu seperti penyakit yang lainnya. Asalkan Anda mau berusaha yang punya depresi. Anda berusaha. Jika ternyata Anda setelah usaha sendiri, atau mungkin usaha dibantu oleh temannya yang mengerti dan sebagainya, kok belum bisa selesai? Kadang tidak harus pergi ke dokter, seperti hanya sakit yang lainnya, sakit jasad, betul. Ini perlu medis kadang-kadang. Sakit biasa kadang-kadang cukup obat di rumah sudah. Sakit perut saya makan daun jambu selesai, ada begitu Pak. Ini selesai. Bisa saja selesai. Makanya dengan diskusi dengan orang yang ada di kiri kanannya atau orang yang mengerti bisa saja selesai. Kalau ternyata tidak, jangan ragu untuk pergi kepada psikiater. Dokter yang mengerti tentang ini. Nanti akan dibantu dengan. Kemudian setelah itu memang tidak boleh ada ketergantungan dengan obat. Itu sendiri kan ada aturannya, ada dosisnya. Baik, ini mungkin. Jadi terima kasih kami kepada yang mengomentari apa yang kami sampaikan, dan tolong nanti tim kalau memang video itu tidak layak, tidak. Akan tapi kami kasih rambu-rambu semuanya bahasanya. Biasanya kami kalau ingin memberikan solusi itu biasanya kami beratkan dulu permasalahan itu. Biar orang itu mau mengambil solusi tersebut. Kadang kalau tidak diberatkan begitu, kadang solusi dianggap sepele. Jadi itu siasat. Ya. Insya Allah. Tapi kalau ada yang mendengar, barangkali yang mendengar itu memang ahli di dalam ilmu psikologi atau bahkan mungkin seorang psikiater. Jadi kami ucapkan terima kasih. Yang jelas itu masukan yang bagus sekali. Kan tapi mungkin yang ini perlu didengar. Kalau itu tidak, jangan. Orang yang punya depresi jangan dengar yang itu. Tapi yang depresi dengar ini, dan Anda harus berobat. Anda harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai Anda mau digiring oleh setan. Digiring oleh setan. Setan menggiring dengan macam-macam. Setan menggiring dengan sakit kulit sehingga menjadi malas ibadah.
Bukan saja urusan psikologi. Orang mengira dengan sakit jantung, padahal sakit jantung kalau dia sabar masuk surga. Tapi setan mengajari putus asa. Jadi tetap setan urusannya. Aduh mumin. Nah, tetap nanti cuman solusinya nanti adalah bisa ujungnya adalah ke medis tadi, psikiater tadi. Dia akan berikan resep obat, tapi jangan buru-buru ke sana. Harus proses namanya ilaj ma'rifi tadi. Beri wawasan, diskusi, ngobrol semuanya sampai terakhir kalau nggak bisa adalah dengan obat. Tapi yang jelas Anda harus berobat yang punya depresi. Jangan biarkan begitu saja. Dan siapapun yang menangkap putra-putri ada kelainan sendiri nggak bisa kembali, segera bawa ke ahlinya. Seorang tabib, seorang dokter, psikiater yang benar-benar dia adalah punya iman, ya, punya hati, ya, dan punya iman dan punya hati dan punya pengalaman itu. Bawa ke sana, Allah akan beri pertolongan. Dan harus berusaha, itu harus berusaha. Allah Maha Kasih seperti yang ditanyakan oleh yang mengomentari tadi. Allah Maha Kasih dan memang selalu kami sampaikan kepada siapapun yang berada dalam kubang kehinaan pun jangan ragu kepada Allah yang Maha Pengampun. Yang sakit seperti apapun husnudzon kepada Allah. Hanya mungkin betul lah ini, alhamdulillah Allah telah menjadikan anak-anak kita memotong video itu adalah sehingga menjadi tidak enak didengar. Hingga menjadi kami harus menyampaikan ini. Padahal kalau seandainya mungkin kalau yang biasa dengan kajian kami biasanya pasti ada yang terakhir adalah sabda Nabi itu basyiru, memberikan kabar gembira kepada siapapun yang terpuruk untuk bisa bangkit. Yang jelas kami ucapkan terima kasih kepada yang bertanya dan juga terima kasih kepada yang komentari. Dan bagi yang depresi, ayo bangkit kembali. Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Dan jika orang sudah berjuang kok mati dalam berjuang, maka dia mati dalam keadaan mati mulia. Berjuang, tapi yang enggak boleh adalah tidak mau berjuang. Tetap nuruti saja, nuruti kemalasannya untuk berobat di kamar, tidak mau keluar dan sebagainya. Anda berusaha keluar, bergaul, bikin main apa? Kalau tidak bisa dengan manusia, dengan binatang dulu, main kambing, main ini, main ayam, semua, pokoknya begitu. Ayo, ya yang mau depresi dan kami menemukan banyak sekali depresi. Sebab ada pertanyaan itu hampir yang nyampe kepada anak-anak melalui WhatsApp depresi, subhanallah. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, iman kita semuanya. Yang diuji oleh Allah dengan sakit tersebut, semoga Allah berikan kesembuhan. Dan siapapun yang memberikan komentar, yang bertanya, semoga Allah beri segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah jaga semuanya. Yang peduli, yang berkomentar itu kami bangga. Dia peduli dengan urusan orang-orang punya masalah semacam ini. Karena orang semacam ini sudah jarang yang seperti itu. Orang nggak peduli, yaitu dianggap langsung gila saja. Setiap orang dianggap gila, dianggap ini. Tidak, dia ada solusinya dong. Jadi yang jelas yang berkomentar ini adalah insya Allah mendapatkan pahala yang banyak. Pahala yang banyak insya Allah. Nuhibbukum fillahi, kami mencintai semua karena Allah. Wallahu a'lam bishawab.